Oke, halo, halo, selamat pagi. Kita mulai aja ya. Nah, karena dikarenakan udah mau liburan dan kayaknya kan habis itu kita UTS ya. Hari ini latihan UTS dulu ya, warming up ya. Oke, saya share linknya ya. Tunggu, ntar dulu. Gimana cara? Mm, mm, mm. Ntar saya start dulu. Kita latihan UTS dulu, sebentar. Tunggu dulu ya, kenapa selesai? Sebentar, sabar. Kita bisa assign nggak ya? Nggak apa-apa deh. Ntar dulu. Alah, nge-lag, tunggu sabar. Saya ribet. Select a class bisa nggak ya? Boleh saya assign coba ke hmm, kita cari kita assign ke ini ya, ke Google Classroom. Saya coba ya, tunggu sebentar. eh Google Classroom. Nah, ini next. Tunggu ya, saya import dulu ya. Tunggu dulu, sabar dulu. Diimport dulu supaya select all. 37 students kan ya? Alright. Jangan. Ntar lu, aturannya dulu sebentar. Hold on. Extra times attempts. One attempt aja ya. Redemption, demos, demo, translate, don't show leaderboard, turn on. Oke. Attemptnya sekali ya, pengen tahu soalnya. Oke, save change. Dan oke, sekarang nah ini assign tuh. Sabar ya. Select a class. Next. Oke. Pemrograman komputer 1 latihan tes. Next. Kita select all dulu. Review udah aman. Dan start and pakai nggak ya? Nggak usah lah ya. Direct activity, practice and review. Question timer nggak usah shuffle. Sign. Coba udah muncul belum di Google Colab? Sebentar ya. Oh, sambil share screen biar kelihatan. Sabar dulu. Sabar dulu. Kita cek dulu di Google Colab. Sabar ya. Google Colab. Classroom. Right. Nah ini deh. Langsung ya. Ini saya assign supaya apa? Supaya nggak lupa saya bisa collect nilai dari sini juga. Nah, langsung dikerjain aja berarti.
Coba ya. Saya bisa pantau dari sini nih. Hmm, bisa kan? Atau oke. Kalau perlu linknya, taruh dulu. Ada di sini. Kok panjang banget ya? Oke, kita lihat. Eh, udah assign tapi hmm, aman? Bisa? Ini lagi running loh. Tunggu, saya cek dulu ya. Eh, questions. Ini lihat online-nya nggak sih running? Oh, oke. Boleh cek di sini. Boleh di assign kan? Oh, tenang. Review, worksheet. Hmm, kita cek. Iya ya. Aman nggak sih? Harusnya aman. Kita cek di sini. Oh iya ya, saya bisa share di sini juga sih. Oke, kelihatan, kelihatan, kelihatan. Yang lain pada belum join ya? Masih banyak kok yang belum. Pelan-pelan aja dibaca, dibaca baik-baik pertanyaannya ya.
Ya, oke, oke. Kalau yang kendala nanti boleh susulan. Nanti janjian aja siapa-siapa yang mau susulan. Saya perlu apa namanya? Eh lihat pemahaman kalian nih. Completion rate berapa gak? Oh, 1%. Ke apa pemahaman kalian sama materi UTS biar saya bisa apa namanya melengkapi yang masih kurang paham gitu. Banyak yang belum masuk. Oke. Mm, 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 mm.
Ayo, quick. Pelan-pelan aja ya. Saya berharap nih akurasinya tuh 70% lah kira-kira. Oke ya, akurasi naik terus. Hmm.
Oke, masuk Google Colab, langsung ikut latihan UTS. Udah saya share di sini. Masih 48%.
Kenapa? Oke, sambil briefing ya. Kan nanti kita, kalau nggak salah, kita tuh, hold on. Tunggu sebentar. Tunggu ya. Bisa, kalau sambil sambil saya umumin ya. Em, kan kita libur ya. Jumat, Sabtu. Eh, Jumat, Sabtu ini kita libur. Senin, Selasa itu udah Lebaran ya harusnya. Ya kan? Rabu, Kamis, Jumat, dan Senin libur kan. Nah, terus kita UTS itu adalah hmm, kalau kita mana-mana tadi. Di mana ya jadwalnya? Tunggu, sabar. Nah, ini. Kita kan jadwalnya Rabu. Berarti kita ujiannya 14 sampai 17 April kan. Berarti kita libur sampai taruh. Liburnya sampai tanggal 7. Nah, 14 sampai kok gini sih? Oh, ini Maret. Sorry. April dong. Ah, libur tanggal 7 kan? Nah, berarti kita masih masuk sekali lagi loh sebenarnya sebelum UTS. Tapi kayaknya tunggu ya. Nanti saya tanyain. Kita UTS 14-17. Berarti kita udah masuk materi yang sesudah UTS harusnya. Oke. Terus tadi kan pertanyaannya, apakah ujiannya? Ini sebenarnya ini ya, yang saya berikan sekarang itu saya mau lihat dulu secara umum materi ini kalian udah paham belum? Wah, akurasi 70 bagus nih. Nah, eh nanti UTS itu kurang lebih kalau kalau enggak kan ini kan kelasnya paralel. Jadi soalnya harus akan sama nih untuk setiap kelas paralel. Pelaksanaannya juga akan sama gitu. Jadi kalau misalnya di kampus semua. Tapi saya udah bilang kelas kita saya nggak bisa ngawas, jadi nanti ada pengawas yang akan ngawas kalian gitu ya. Tapi kurang lebih soalnya itu hmm, ada multiple choice, ada essay. Jadi kalaupun misalnya, terus kalau bisa jadi juga ada take home test gitu. Jadi ada yang bikin kode tapi dibawa pulang. Tapi belum tahu persis lah. Cuman soalnya kira-kira kayak gini-gini aja gitu. Kurang lebih. Jadi pilihan ganda sama makan. Kenapa jadi pilek ya? Pilihan ganda sama ini apa namanya? Membaca program. Jadi kayak misalnya ini ada coding nih, kira-kira outputnya gimana? Atau jelaskan tentang kode ini gitu. Nah nanti esainya itu kira-kira eh saya buatlah program untuk menampilkan bilangan prima dari berapa sampai misalnya gitu ya, kira-kira gitu. Jadi gak banyak sih soalnya sebenarnya, cuman kalau ini saya kalau ini hari ini tuh ganda pilihan ganda tuh saya pengen lihat aja dari sekian banyak pertanyaan nih kalian aman nggak gitu. Jangan-jangan nanti masih ada yang emang belum paham gitu, nanti saya ulang. Begitu, begitu. Lalu ya saya sambil ngecek ya, berarti kan oke, berarti belum deh. Ya gitu, ada lagi pertanyaan Kak. Tapi sejauh ini sih oke. Banyakan benernya gitu daripada salahnya.
Jadi harusnya mah aman. Nah, oh iya gini. Kenapa saya bikin latihan UTS? Karena nanti nih pasti ada yang pengen nanya nggak? Bu, ini nilainya diambil nggak gitu nih, nilai yang ini. Iya nih saya ambil nanti nilainya. Buat apa? Buat tabungan. Jadi kadang-kadang kan nggak tahu kenapa gitu. Kalian tuh kalau UTS sama UAS tuh suka jelek gitu. Nggak ngerti karena saya biasanya selalu gitu di setiap kuliah saya, apapun kuliahnya gitu ya. Pasti latihan dulu. Ya diusahain ada latihan kalau waktunya cukup. Latihan UTS, latihan UAS. Nah, biasanya nggak tahu kenapa pas UTS tuh pada mirip sih soalnya. UTS atau UAS suka jelek. Jadi nilai itu nanti dipakai buat ngebantuin gitu. Jadi kalian tuh pastiin ya, ini tugas-tugas yang ada di Google Classroom. Ini lengkapi semua. Ini karena ini tuh tabungan nilai kalian nih, gitu. Nah, saya biasanya kalau di tugas tuh generous soal ya nilainya kurang lebih ya defaultnya 100 lah gitu. Tapi kalau kalian ngerjainnya asal-asalan turunin lah masa nilainya. Tapi defaultnya tuh 100 kalau tugas. Jadi kalau kalian tugasnya lengkap tuh tabungan nilainya aman. Nah, terus saya kasih latihan. Nah, itu buat ngebantuin lagi tuh supaya siap UTS dan kalau nilai UTS-nya jelek ada tambahan nilai gitu. Maksud dan tujuannya gitu. Jadi dinilai nanti di ini diambil sama saya nilai ujian ini. Raffi, ayo semangat Raffi. Semangat Raf. Oh, 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 oh. Oke. Terus, ini kalian misalnya ada yang mau ditanyain gitu ya. Terus setelah ini dalam rangka persiapan UTS atau apa, ada yang mau ditanya langsung tanyain aja. Ya bisa kita bahas hari ini. Nah, kalau misalnya nggak ada pertanyaan hari ini, nanti saya mau nambahin eh, materi sih. Tapi dalam rangka memperkuat pemahaman yang udah ada. Karena saya coba cek ya. Yang minggu lalu pada aman nggak sih? Kita lihat. Aaron gimana Aaron? Oke. Eh, oke cek Aaron gitu ya. Coba Adam gimana Adam? Ah, karena ya boleh. Nanti kita bahas Mbak. Abis ini kita bahas yuk. Ini saya settingnya nggak ngasih jawabannya ya? Ya udah kita bahas aja. Nanti saya kasih Oh, biasanya. Tapi nanti susulan gimana ya? Nanti deh setelah susulan nanti di itu aja ya. Hmm. Hmm.
Nanti saya kasih, biasanya hmm, biasanya saya print tuh saya kasih sama jawabannya, saya kirim ke kalian buat belajar. Tapi berarti yang susulan masih dibikinin salah lagi ya. Tapi ya udahlah gitu ya. Ntar dulu ya. Karena ya nanti tenang, biasanya saya rekap ini, terus saya kasih jawaban. Udah gitu saya share ke kalian, saya taruh di Google Colab buat belajar. Dan worry. Tapi gimana ya lupa caranya. Sama-sama karena ya caranya lupa sumpah. Biasanya tuh gimana ya? Kalau download gimana? Oh ini reportnya. Belum dong. Berarti oh gini. Oke, bisa bisa bisa. Gini. Nah, ada nih answer keys. Ada di bawah. Ya, nanti saya taruh di Google Classroom ya. Pointer nanti saya jelasin lagi ya. Oh, Ron. Tor, 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 tor. Sambil saya ngerapi-rapin dulu file. Jangan kepusing nanti pas rekap nilai kalian. Tunggu, sabar dulu. Ya, oke. Berarti. Tapi 84% loh. Accuracy-nya. Mantap loh.
Bu, saya mau nanya, Bu. Boleh itu bagus gimana? Kemarin kan tugas kemarin kan saya tuh cuman ini kan apa ngirim file C-nya, Bu. Jadi nggak apa saya nggak ngasih output ya, Bu. Itu nggak apa-apa nggak, Bu? Atau saya harus ngirim outputnya juga, Bu? Bikin outputnya nanti saya pusing ngeliatnya tuh bagus Ya. nggak harus compile Saya screenshot deh. boleh, maksudnya boleh unsubmit aman nggak, Bu? Buat Eh kasih outputnya. iya, kirim lagi aja Ya, ininya screenshotnya. Nah ini oke, kan Bu. sih semua nih, Ya, Bu. ya dikasih Saya screenshot ya, oke, Bu, oke, Bu. Oke. ya. Semua juga gitu. Jadi saya prefer screenshot daripada dikasih file 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 codingnya oke harus ada, tapi script resultnya juga ada gitu. Jadi lebih gampang ngeceknya. Makasih ya itu bagus. Jadi coba Zaki kita cek. Nah kayak ginilah kira ini kan kelihatan tuh nih kodenya apa hasilnya apa gitu. Tugas lengkapin aja pokoknya. Karena itulah tabungannya. Nah ini kan, oke. Oh, Zaki lengkap gini. Ambil sekalian. Ibu maaf Bu, komisi. Saya juga sama seperti Farel tadi Bu. Jadi saya izin juga unsubmit ya Bu. Boleh, Rizkia resapin aja. Jadi pokoknya kalian setiap kali ada ngerasa gak lengkap, resubmit aja. Boleh. Ini saya juga belum periksa-periksa juga sih. Tapi saya biasanya gini, meriksa ini ya pas udah mulai meriksa, saya periksa dari assignment 1. Nanti kalau udah sampai atas, terus saya suka ngecek-ngecek lagi ada yang resubmit nggak ya, terus saya nilai lagi gitu. Lengkapin ya, pokoknya lengkapin. Screenshot harus ada. Biasanya sih kalau nggak ada, saya suka nanya, ini kok nggak ada screenshotnya, belum saya nilai dulu ya, gitu. Nah, kalau kalian baca komennya, biasanya kan langsung, oh iya ya lupa gitu, resubmit. Gitu. Oke, lagi. Terus saya cek dulu ini gimana. Udah selesai belum? Udah, 486 aman. Baik. Oke. Supaya saya go through ya, questions ya, sambil kerjain ya. Pas programming udah loh, Pak. Harusnya nggak boleh salah nih. Writing instructions for a computer to follow. Ya kan? Not programming language, Microsoft Word. Compiler, apa? Software translate program itu machine language, ya kan? Algorithm, a process of set of rules to be followed in calculation or problem solving, ya kan? High level language are easier to understand than machine code because they are human readable syntax. Flowchart apa? A graphical representation of algorithm. Iya, Vina. Perbaiki ya.
Pokoknya semua yang belum lengkap, lengkapin. Oke? Sip, thank you. Vina juga ya. Oke. Terus simbol. Is used to represent decision. Diamond kan ya. Yang gitu kan. Kalau rectangle kan kotak. Itu proses. Kalau bulat biasanya pindah halaman. Kalau panah ya panah. Berarti diamond kan. Kalau di flowchart oval apa? Start end. Input output biasanya miring. Gini. Apa sih input output tuh jajaran. Apa sih? Kalau jajaran genjang ya. Karena ya itu. Pseudocode apa? A mix of real programming and English. Pokoknya pseudocode itu ya mirip bahasa kita tapi mirip bahasa komputer gitu. Why pseudocode use to outline logic before coding ya? Who develops C programming language? Dennis Ritchie. Atau Bjorn ya? Bjorn itu C++. Dennis Ritchie dong harusnya. Gosling kan Java. Von Rossum itu Python. Kok jadi lupa gue Python siapa? Which of the following is valid variable name in C? Total amount boleh. 1, 2, 3 name nggak boleh ya. Karena nama variabel itu depannya nggak boleh angka. Nggak boleh pula ini. Variabel tuh nggak boleh keyword. Int sama main kan keyword. Ya, jadi yang benar total amount. Apa correct syntax to print hello world ini sih apa? Print of hello world ini ya, yang ini ya. Echo tuh di basic display sama print enggak juga, bukan berarti print F ya. What is the file extension for C.C? Function used to take input itu apa? Scanf. Which data type is used to store whole numbers? Whole numbers. Integer. Whole numbers. Iya. Double itu sama float itu pecahan. Whole numbers itu bulat kan? Oke. Which data type is used to store single karakter? What is the keyword to define constant? Konstanta ya. Nah, ini kalian belum tahu nih, belum dikasih tahu waktu itu. Ya. Jadi ada tambahan. A value stored in variable can be changed. Jadi konstanta itu ya kayak konstanta, misalnya bilangan. Saya kecepatan cahaya itu konstanta kan, 3 kali 10 pangkat 8. Kecepatan suara berapa ya? 3,233 meter per detik kan. Itu tuh konstanta, udah pasti itu. Nah, kalau kita punya konstanta di dalam coding, misalnya kita mau bilang, oke, kecepatan cahaya segini. Kita bilang const int gitu ya. Itu tuh nggak bisa berubah. Jadi kalau di tengah jalan kita mau ganti, misalnya konstanta const int kecepatan cahaya. Terus kita di dalam program tuh mau merubah kecepatan cahaya sama dengan kecepatan cahaya plus 1 misalnya gitu. Dia bakal ngamuk gitu karena nggak bisa itu konstanta gitu ya. Jadi semua variabel yang bisa dirubah dari suatu program kecuali konstanta. Not a valid data type. Ini apa nih? Double kan ada ya? Integer ada, karakter. Oh, boolean ada dong. Bool ya harusnya ya. Coba cek. Tunggu ya. Biar kita cek ya. Ini yang tadi saya omongin bener ya? Oke, ini benar. Diamond, start end, ya kan? Pseudocode dari Ritchie benar. Total amount benar. C benar. Scan benar. Integer whole kan number kan? Single karakter. Define constant. Oh, define constant pakai define. Kok define sih? Harusnya const dong. Nah, ini saya tidak persetujuan nih. Ini saya konstanta. Kalau ini kan define itu kita mau panggil define const ya. Sorry, cek dulu. Make sure dulu ya.
Saya menyesatkan juga, salah. Tuh kan? Lihat. Konstanta aja nggak pakai define lagi. Define mah define nggak pakai define. Ih, ngaco, soalnya salah itu. Ya ini nggak ini salah nih, berarti anulir lah ya. Nah ini konstan. Yang not a valid data type tuh boolean. Bener ya? Tapi kok aneh sih? Tunggu cek dulu. Double check dong. Cek dulu ya. Boolean. Yang pakai SKDD itu Ah, gimana? Karena ya data type MC. Coba ada nggak sih? Boolean tuh ada lagi bool tapi harus pakai itu ya. Iya sih. Tapi ngomongnya tuh kan ngomongnya bukan boolean. Iya, bol, bol aja. Oke, sip, makasih Kanaya. Ini berarti ya. Ini saya hapus dulu ya. No showing answers dulu ya. Boolean berarti ya yang ini ya. No type of loop apa? For, while, do while, repeat until. Kayaknya kalau nggak salah di situ nggak ada repeat until. Kita punya nggak sih? Repeat until NC. Ada loh. Do while juga ada. While ada lah. Pascal ya. Tapi ini kok dia ada? Oh, oke. Oh, nggak ada ya. Iya ya, repeat until tuh Pascal ya. Alright. Ya benar juga sih. Do while ada, while do ada. Ya, repeat. Ya udah. It's supposed to. Ya oke. Berarti repeat until. Correct syntax for if statement. Apa? Yang mana? If condition. Ini. Pokoknya harus. Nah, kurung hati-hati ya. Kurung tuh kalau misalnya hanya satu statement di bawahnya, boleh nggak pakai kurung kurawa. Tapi biasakan pakai. Oke. Dah. Else statement. Ini. Execute when condition is false. How many does a for loop execute until the condition is false? What will be the output of ini? Selama dia lebih besar dari 0, dari 5, lebih dari 0, print X. X minus 1. Berarti apa yang di print dulu? 4, 3, 2, 1 ya. Ya nggak? Aman nggak? Nah, nanti tuh kayak gini. UTS tuh kemungkinan ada kayak gini ya, snippet soft code. Terus kalian harus tebak gitu. Keluarannya apa gitu. Mungkin nggak ada pilihannya. Jadi biasain baca kodenya pelan-pelan. Apa bedanya while loop sama do while? Ini saya pernah bilang. While loop sama do while. Hah? Kok nggak ada jawabannya? Kalau while itu syaratnya di atas. Kalau do while syaratnya di bawah. Jadi do itu jalanin dulu baru cek memenuhi syarat atau enggak. Kalau while cek dulu baru jalanin. Tapi kok ini nggak ada? Gimana ini? Bagaimana ini? Bagaimana? Ini jawabannya apa sih? Ntar ya. Ini bikin soal ChatGPT ya. Makanya saya cek lagi nih. Dia suka ngaco juga nggak ya? Oh iya benar ini. Execute at least once while might not execute karena dia dicegat di depan. Ya, boleh. Benar. Oke. Ini sambil nggak apa-apa kan latihan. Jadi sambil dibahas, sambil dikerjain. Udah terusin aja. Terus tadi sampai mana? Ini kita belum ketemu itu ya? Pointer ya. Break statement apa? Stop the loops immediately ya. Break. Kalau continue tuh langsung naik lanjut gitu. What does the continue statement? Repeat ya. Skip the current iteration and move to the next one. Jadi skip yang ini udah nih ya, gue continue ke next gitu. Jadi muter lagi gitu. Multiple choice. What is the
The index of the first element, 0. Which is the following elsewhere the third element of an array named data. Data 2. Pakai ini ya, yang ini. The third element itu pasti minus 1, kan mulainya dari 0. Kurungnya kotak ya kalau array. Which loop is commonly to use iterate while? Enggak juga. Oh, kalau pakai array ya, pakai for. Karena for itu kan biasanya, kenapa coba pakai for? Karena kalau pakai while do while, switch itu untuk case kan. Kalau misalnya pakai for, itu karena kita tahu indeks ya. Kalau array pakai while gimana cari indeksnya susah, pakai for berarti. Nah, ini. What is a pointer? A variable that stores memory address. Which symbol? Ini, bintang. Which operator untuk get the address of variable? Ampersand. What will this code output? X sama dengan 10. Nah, berarti kan kalau kayak gini nih. Ya. Nih mulai nih keluar nih pointernya. Hati-hati. Nih ya. Kalian ingetnya gini aja biar gampang. Kalau kayak gini, nih kayak gini tuh ini variabel biasa. Berarti kita punya variabel. Tunggu sebentar. Ulang ya, sabar. Okay. Kalau kayak gini tuh berarti kita punya variabel X. Berarti isinya 10 gitu ya. Gitu, oke? Sementara kalau kita bilangnya ini, pelan-pelan dulu. Berarti kita punya variabel. Tapi dia tuh bentuknya pointer. Berarti dia tuh isinya bukan angka, tapi alamat. Jadi misalnya katakan heksa berapa gitu, alamatnya A, B, 1, 2 misalnya, alamatnya dalam heksa gitu ya. Tapi biasanya panjang alamat itu sesuai sama panjang komputer kalian tuh berapa bit. Misalnya 64 bit ya, berarti si address itu panjangnya 64 bit dalam bentuk heksa gitu. Sampai di sini oke nggak? Nah, terus kan, terus Bu, ini isinya siapa gitu? Ini si P ini isinya siapa? Si P ini isinya alamatnya si X. Alamat si X tuh di mana? Nah, alamat si X tuh ada di sini. AB12 gitu. Kebayang nggak? Dengan kata lain, pointer P itu isinya alamatnya X. Berarti sebenarnya dia menunjuk ke dalam apa yang ada di alamat dia gitu. Yaitu, nanti saya demoin ya habis ini ya. Yaitu dia nunjuk ke alamat ini kan. Nah, ini ya. Nah, kalau di print bentuknya bintang P, berarti dia akan mengeprint isi dari alamat yang dia simpan. Berarti yang ini gitu. Sampai sini kebayang nggak? Kebayang nggak? Oke. Nah, sekarang saya tanya, kalau misalnya saya ngeprint, saya print. Saya mau ngeprint nih, print. Kalau saya katakan ngeprint bintang P, berarti keluarannya apa? 10 kan? Ya nggak? Kalau saya print P, apa? Berarti alamatnya siapa? Yang ada di dia, yang kita kasih. Kita kasihnya alamatnya si X kan? Kalau kita print P, berarti yang keluar alamat gitu. Kalau saya print dan P, yang keluar apa? Yang keluar alamatnya P. Misalnya si alamatnya P ini ada di mana? Misalnya ada di A, B, C, D gitu ya. Gitu. Ya, berarti dia akan ngeprint alamatnya si P ini. Kalian tahu nggak alamatnya di mana? Ya nggak tahu siapa yang ngasih alamatnya. Operating system. Jadi sebenarnya pas kita bilang pointer, itu tuh yang nge-arrange si operating systemnya. Jadi si compilernya nanti bilang ke operating system, gue perlu tempat nih, gue mau nge-run code nih. Taruh di mana? Ntar gue cariin dulu tempat gitu. Itu kayak kita mau booking hotel, yang mana yang kosong Mbak? Ya udah, resepsionis yang nge-assign kamar yang mana gitu. Aman nggak? Karena ya aman nggak? Lebih jelas nggak?
karena ya. Ini pointer tuh Bu, gitu. Nah, saya mau nanya, Bu. boleh. Jadi kan yang kalau misalnya integer P ini nih alamatnya yang X. Saya mau nanya, kalau misalnya yang P ini nyimpan alamatnya X, apakah P ini tetap punya address sendiri gitu? Ya, ini alamatnya si P. Alamat P itu yang ini. Jadi si berdua ini ya, anggap kita punya memori nih. Anggap nih kita punya memori ya. Biasanya tuh kalau operating system tuh konsekutif gitu. Nih ya, sambil ceritain. Kayak misalnya kan ya, karena ya misalnya ya komputer kita mah sekarang 64 bit lah ya. Oke, di alamatnya pasti panjangnya 64 bit. Nah, udah gitu kita tuh punya variabel nih. Kita punya variabel ini X kan. Sama ini P gitu. Nah, mereka tuh berdua tuh bisa jadi jejeran gitu. Misalnya ini tuh ya panjang lah ya. Misalnya si X ini alamatnya ini saya pendekin aja. Misalnya ya udah si X ini misalnya misalnya X ini di 0 1 2 3 4 gitu ya. Boleh aja gitu ya. Nah, si P ini nanti di alamat berikutnya. Nah, tapi tambahan aja ya, tambahan. Apakah alamat berikutnya 1 2 3 4 1 2 3 5? Enggak gitu. Berarti nanti ditambah 64 bit. 64 bit itu berarti 8 byte. Berarti dari sini tambah 8 byte berarti 12 ya. Berarti harusnya biar nggak susah gimana ya. 12 itu berarti ABCD, ABC. Berarti 1 2 3 C gitu harusnya gitu. Kalau ditambah 8 bit gitu. 8 tambah 12 ya kan? K itu 9, ABC. Iya, kalau nggak salah. Jadi ya 3C gitu. Gitu karena ya. Jadi ini saya pakai ngarang aja. Jadi ini tuh alamatnya si X, ini tuh alamatnya si P gitu. Nanti kita demoin biar kelihatan pakai coding aja. Jadi semuanya punya alamat. Nah, sebenarnya saya bisa loh ngeprint gini loh. Nah, ini kalau jahil ya misalnya ada soal nanti ya. Saya ngeprint nih. Print. Keluarannya apa nih kalau kayak gini? Print F gitu ya. Terus ini saya print pakai integer. Saya print gini gimana? Yang keluar apa? Yang keluar apa tuh kalau gini? Atau saya print misalnya gini. Itu yang ke print apa? Kira-kira. Kalau bentuk kayak gini sama gini, itu yang di print apa? Nah, maksud saya pokoknya kalian jangan ketukar aja. Kalau ada bintang, itu berarti isi pointer. Isi pointer apa sih? Itu alamat. Isi alamatnya apa? Jadi kayak saya di Pati Ukur siapa sih nomor sekian tuh apa sih isinya Unpad gitu. Nah, kalau X kalau kita bilang misalnya kalau misalnya ini ya, misalnya saya bilang bintang P ini sama dengan X, itu kacau tuh. Karena nggak ada alamat 10 gitu. Kan X itu isinya 10. Nah, yang benar tuh kita kasih tahu alamatnya X kan. Jadi isinya P itu adalah alamatnya X. Nah, kalau kita mau ngeprint apa isi alamatnya X, itu kita bilangnya bintang P. Kalau kita mau ngeprint alamatnya X, bukan isi alamatnya X, kita ngeprintnya P. Kalau kita mau ngeprint alamatnya si P, berarti kita ngeprintnya dan P gitu. Iya, dan P. Kebayang nggak? Jadi dan itu address, bintang itu pointer. Pointer itu artinya variabel yang menyimpan alamat. Tapi kalau kita pakai notasi itu, berarti kita mau lihat isi alamatnya gitu. Jadi bukan mau lihat Jalan Dipati Ukur nomor sekiannya gitu. Tapi gue mau tahu di situ ada siapa gitu. Oh iya, berarti Unpad gitu isinya, bukan Jalan Dipati Ukur. Oke? Nah, kalau misalnya kita tunggu sayangku, ada yang tanya. Clear ya? Asik, karena udah clear. Tapi kalau ini gimana? Siapa yang tahu? Ada yang mau ngarang nggak? Ini kalau ini apa? Nah, kalau ada dua ini, pointer alamat atau alamat pointer, itu artinya adalah P, which is isinya adalah alamatnya B. Alamatnya B. Alamatnya X gitu.
Nanti kita coba ya. Nanti kita coba. Oke. Aman ya? Dah, pointer aman. Tapi nanti kita coba sambil coding biar kelihatan. Masih ada waktu. Oke. Which is the following is true about pointers apa? They always store integer values dong. Ya kan? Nggak bisa pecahan. Bisa dimodify. Nggak harus untuk array juga. Bisa null juga. Pointer tuh bisa null. Jadi kita bisa bilang misalnya, enggak dong. Pointers nggak boleh null dong. They always store integer values dong harusnya. Tunggu. Iya, they will store integer values ya. Enggak, takut takut nggak teliti. Hmm, They can be null loh. Bukan they always store integer values loh. Kenapa ya? Padahal harusnya integer kan. Tapi biner. They can be null. Oh oke, udah. They can be null. Oke. Size of operator itu ukuran data type-nya. Jadi data type-nya itu berapa bit ya? Oke. Ntar ini matiin dulu. Biar nggak ini. Oh my God, tiba-tiba terang banget. Oke. Sampai situ udah aman. Pointer. Kita udah nomor berapa sih sebenarnya? 37 ya. Correct syntax to declare a string gimana? Ini kan ya, karakter name John. Terus pakai gini. Atau string name. Ayo, yang mana? Ini atau ini? Enggak, yang minggu lalu. Yang mana? Oke, Virial, benar. Oke, kata Virial A. Thank you, Virial. Keyword apa? Exit a loop. Bisa exit deh. Exit itu apa? Break apa exit? Harusnya. Ayo. 039. Which keyword is used? Break ya. Break. Nah, itu tadi udah ada ya sebenarnya. Makasih karena ya. Sip. Makro belajar, Rai. Makro belum belajar. Ini nggak apa-apa lah. Nanti ya ini sebagai apa bonus. Kayak yang tadi. Return apa? To return a value to the caller. Caller tuh siapa? Main function. Jadi kalau kalian punya fungsi return, itu balikin ke yang manggil gitu. Kalau main ada returnnya, balikin ke siapa? Ke compiler gitu. Yang manggil kan compiler. Iya, compiler. Komen apa? Both of the above. Gini kalau multiple lines, gini kalau satu baris. Jadi double slash kalau satu baris aja, kalau mau banyakkan pakai slash bintang slash ya. Ya. What is the output? Ayo, ini apa? 30. Udahlah gampang lah. Ini kayak gini-gini loh. Soalnya nanti kayak gitu. Jadi kalau ada essay, kalian mesti baca soalnya. Tapi hati-hati banget. Jangan-jangan dia di dalam loop. Atau yang saya bilang misalnya loopnya plus plus. I plus plus sama plus plus I. Plus, ya itu kan beda hasilnya. Return. Ya, to exit the function and return value. Valid by comment, both of the above. Kok gini? Ya pokoknya di duaan ini gitu ya. What does the continue? Skip the current. Ini udah berulang. Ini mah yang belakang-belakang ulang nih. Include standard libraries. Ya, include. Import. Import standard IO. Import standard IO.h. Break ini udah ya. To exit this. Kalian belum belajar case ya? Lupa ya belum jelasin case. Taruh. Ini kita ini dulu. Ini gimana? Kok nggak bisa? Tunggu.
Padahal kalau bisa ngetik. Lah, ah, loh, tunggu ya. Terus stop share coba. Jangan nge-glitch. Oke. Oh iya benar. Apa tadi? Oh, switch. Yes. Oh, ini lupa saya belum jelasin ini. Jadi, di dalam C itu ada yang namanya switch. Nah, switch statement itu mirip sama if sebenarnya. Jadi kita bisa bilang ya, kayak misalnya kita punya pilihan yang setara gitu. Kayak multiple choice kan itu, kebayang nggak sih kalian setara gitu, kayak beda sama misalnya kita memilih umur yang buat buat apa? Buat driver license gitu kan, itu beda tuh. Kayak misalnya kalau lebih besar dari 17 boleh, tapi kalau lebih besar dari 17 di bawah 60 itu kan banyak syarat yang nggak 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 uniform gitu. Nah, kalau kalau mirip kayak milih menu, milih multiple choice, milih yang 1, 2, 3 ABCD gitu tuh pakai switch case tuh bisa. Jadi kita bisa bilang switch variabelnya apa. Kalau dia pilih 1 ngapain? Kalau pilih 2 terserah. Misalnya mau ABCD boleh, atau misalnya kata-kata juga boleh. Kayak misalnya case 1 misalnya eh, case 1 es teh manis, case 2 apa gitu boleh gitu. Tapi most of the case ya ABCD atau 1. Nah, di switch case itu ada yang namanya default. Default tuh kalau nggak ada yang terpenuhi dari case-case sebelumnya, dia akan melakukan ini, case yang ini. Gitu. Oke, kebayang? Formatnya gini aja. Jadi switch, ada case. Nah, ini buat apa nih, Bu? Ini memastikan aja nilai variabelnya nggak kosong gitu. Supaya rapi aja. Jadi dia ada isinya, bukan nilai random. Supaya nggak ada error gitu ya. Gitu. Jadi kalau break, berarti exit the switch statement. Gitu ya. Sama aja kayak looping sebenarnya. Wah, nah ini apa? X5 print X pangkat 2 berarti berapa? Eh, kali 2 dong, bukan pangkat ya. Kali 2 berarti 10 gitu. Udah kan? Nggak selesai ya. Nah, sekarang saya ngecek dulu. Harusnya udah selesai nih. Cuman, gimana sih cara lihatnya? Ini yang banyak salah apa sih sebenarnya? Tunggu dulu. Nah, ini kan banyak yang salah nih, yang korek ya. Tuh, banyak yang salah. Oke. Itu udah dijawab ya tadi ya. Oke, dah. Berarti aman. Nanti berarti di sini saya kasih ini yang tadi pernah yang minta nih. Eh ini ya, ini ada ininya nih. Tapi kok answer case-nya cuma 9 sih? Oh, karena belum selesai ya kali ya? Oh, bentar, sabar, 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 sabar. Loh, kok gitu sih? Enggak dong, harusnya. Harusnya semua dong. Sabar. Oh,
Pasti semua dong, more setting, master key, print and download. Iya kok, tadi 10 kok. Coba lagi lah ya. Save di play. Oke, aman. Nanti di sini upload. Terus aman kan ya harusnya. Tapi kenapa jawabannya nggak semua ya? Licik banget Tapi udah bisa lah ya, jawabannya aman ya. Kok gitu ya? Nanti saya coba cek lagi deh. Kenapa jawabannya nggak lengkap? Tapi lihat aja lah. Oke, sekarang saya mau ini. Saya mau ini mengingatkan. Oke, mau nunjukin. Ini kita close dulu. Alah, ini kenapa lama? Bentar ya, kita close ya. Ini ya. Kita kan ceritanya mau pakai udah cepet. Inilah ya. Ini. Kita bilang misalnya integer X sama dengan 10 gitu ya. Buktiin bisa saya salah nih. Terus integer bintang P. Ini kan pointer berarti. Sama dengan apa? Alamat X. Oke. Kan kita print ini. X gitu ya misalnya. Kita compile. Apa dong namanya? Pointer. Oh, CC. CC ya. Versi aja CC. Download. Ini ngaco. Ya. Apaan nih? Expected. Udah kan? Ya kan? Puluh ya. Ini tapi maafkan karena brutal ya. Gini lah. Oke. Kalau kita print ya, sekarang kita cek ya. Kita print misalnya kalau kita print X kayak gini. Ya. Ini kita print alamatnya X. Gitu ya. Ini kita print pointer P. Sampai sini dulu ya. Sampai sini dulu. Kita print. Berarti
nggak bisa print X? Oh, oke. Berarti harus apa ya? Sorry. Lupa apa plot ya? Pointernya apa ya? Enggak, sabar. Kita pakai aja. Itu mau ngajarin kursif tapi nggak usah dulu deh, kayaknya cukup. Min pointer ya. Pakai pointer. Kalau address gimana? Nih, pointer tuh cuma emang ada di situ kayak gini. Nah, ini bisa. Persen kok. Kenapa nggak mau dia? Ini kan sama kan? Oh, error deng. Mak, ngeprintnya gitu. Pakai P katanya. Oke. Tapi kok dia pakai void segala ya? Nah, salah ya? Backslash ya harusnya. Oke, maaf. Nah, ini ya. Kelihatan nggak? 10 ya? Jadi kan X itu 10 nih. X 10 ya. Ini alamatnya siapa? Ini alamatnya X 16 AF. Ini kelihatan nggak dia berapa bit? Berapa huruf? 8 kan? Nah, setiap satu angka, karena dia heksa, setiap satu angkanya itu adalah, jadi sebenarnya kalian tuh bisa tahu ya, kalau bukan ngejalin virtual machine sih. Ini kan alamatnya si ini kan 0 X gitu ya. Kenapa ada 0X-nya sih, Bu? Karena dia menggambarkan heksa. Jadi kalau di programming tuh kalau ada depannya 0X tuh dia bilang berarti gue dalam bahasa heksa. Kalau biner tuh biasanya ada B-nya gitu. Nah, ini 16 gitu ya. A, F, E, nggak 8 loh, 9. Oh, nggak bisa deh. Oh, 64 bit ya. Taruh. Oh, 16 AF 24. Ya pokoknya ini alamatnya ini ya. Kok oke, kita bandingin sama yang satunya lagi. Berurut nggak? Coba. Nah, ini sekarang kita udah ngeprint kan. P-nya kan 10 kan isinya. Sekarang kita kalau kita ngeprint misalnya kita ngeprint P ya. Kalau kita ngeprint P, apa yang terjadi? Harusnya apa isinya kalau P? Kalau P gini isinya apa? Harusnya. Ayo, ingat gak tadi? Nah, itu nggak bisa. Karena isinya P adalah alamat. Tuh. Kalau kita print P, berarti bener dong kan? Kalau kita ngeprint X, itu kan X isinya 10. Kalau kita print dan X, berarti alamatnya dia. Alamatnya X ada di sini. Ya kan? Kalau kita ngeprint bintang P, berarti kita nggak, kalian bayangin aja deh kalau bintang tuh berarti kita mau lihat isi gitu. Berarti isinya apa yang ditunjukkan oleh P? Itu berarti isinya alamatnya X. Berarti isinya 10. Kalau kita ngeprint P, itu berarti isinya P. Pointer, gara-gara si P ini dikreasikan sebagai pointer, isinya dia tuh pasti alamat. Makanya kita ngeprint harus pakai pointer gitu. Nah, isinya alamatnya si B gitu. Kalau kita mau ngeprint alamatnya si P, berarti kita bilangnya apa? Dan P. Tuh. Berarti kalau kita print,
Nih, ingat gak? Lihat alamatnya si P itu dulu di atasnya sebelumnya alamatnya X gitu ya. Nah, kenapa jadi kayak rumah gitu kan? Kalian kalau punya rumah kan sebelahan biasanya ganjil ya. Ganjil-ganjil genap-genap kan. Tapi kalau rumahnya gede kan suka loncat kayak misalnya misalnya kita rumahnya jalan sekian misalnya dia kantornya jalan apa, kafling berapa sampai kafling berapa atau nomor berapa sampai nomor berapa gitu karena dia ngabisin berapa space kan. Nah, sama nih di bahasa programming ini alamat ini kalian bisa bayangin alamat memori. Nah, kenapa Bu next-nya nggak 81? Iya, karena storage buat nyimpen pointer integer itu tuh 8 bit tuh. Jadi kalau 8 bytes. Jadi setiap variabel itu akan occupy 8 bytes. Jadi kayak misalnya gini. Katakan misalnya si ChatGPT bisa ngapain ini kayak gini. Mau menyontohin dulu. Saya kita punya alamat nih. Tuh. Terus kita punya integer gitu. Misalnya nih X. Ini sama pointer P gitu. Nah, mereka tuh panjangnya berapa ini? Nah, sepanjang ini gitu ya, baru nanti ganti alamat gitu. Kalau ini 8 bit, berarti ya kalau dia alamatnya berapa, misalnya ABC, ABC 0 gitu ya, berarti 0 tambah 8 ya, kayak gini kan. 16 berapa? 0, berarti karena dia lebarnya 8 bit gitu ya. Ini 8 byte sih sebenarnya 8 byte. Maka dia ditambah 8 gitu. Tapi tergantung beda ininya, beda panjang ininya. Tunggu. Barangkali nanti keluar lagi. Taruh ya. Sabar. Nah ini. Nih, size ini nih yang menentukan alamat. Saya rekapin di sini aja. Tunggu, sabar. Kita suruh dia. Bisa nggak dia ngerti ya? Explain how OS or compiler occupy memory address for integer variable and the length of data type is. Tuh, dia ngerti gak? Bisa gak? Ya, yang saya bilang nih, dia ngerti juga ya. Kita allocate kan, 10 kan. Nah, size integer itu suka beda-beda arsitekturnya. Katanya, tapi rata-rata 4 byte gitu. Di 64. Kita harusnya 64 bit semuanya gitu. Nah, si address itu nanti ditaruh di situ. Nah, kalau kita allocate, iya, oke, size pointer. Nah, pointer itu beda ukuran. Nah, makanya kita kalau ngeprint, liatin. Itu kan nggak pakai D ya, pakai P. Karena si P itu dia punya ukuran sendiri gitu. Mana tadi? Nah, biasanya kalau 64 bit, si pointer ini 8 bytes gitu. Jadi dia nyimpannya di 8 bytes. Nah, contoh gini. Kita punya integer yang tadi ya, X ya. Size-nya berapa gitu. Alamatnya misalnya 1000. Nah, ini ChatGPT nggak ngerti nih. Maksud saya nggak gini. Pokoknya ditambahin segitu deh ukurannya gitu ya. Nah, dia nggak, oke. This is not what I want. Tapi gitu kira-kira. Udah ya.
Nah, kalau saya ngeprint gini gimana? Misalnya saya ngeprint ini P. Ini saya boleh nggak sih ngeprint misalnya dan bintang P gitu ya. Sama ngeprint. Ini harusnya jadinya apa? Berdasarkan yang tadi kita coba. Bintang dan. Apakah yang terjadi kalau kita ngeprint gini? Berarti harusnya siapa yang keluar? Nah, berarti kan, liatin. Ini yang paling atas ini kan X ya. Ini alamatnya X. Ini isinya pointer. Which is isi dari alamat yang ada di pointer. Ini adalah apa? Pointer. Berarti isinya alamatnya si B. Kalau dan P, berarti alamatnya si P. Nah, kalau sebenarnya ya, kalau ada kayak gini ya, ini suka ada aja gitu. Atau gini. Ini tuh bisa saling ditiadakan gitu. Mereka tuh saling nggak ada gitu. Jadi kalau saya kita bilang bintang dan, jadi kayak alamat dari pointer P dan pointer dari alamat P itu ya si P aja gitu. Jadi yang di print tuh P. Makanya ini sama ini kan. Ini sama ini tuh sama. Karena ya ini tuh sama-sama ini gitu. Ya kan? Ya nggak sih? Iya. Gitu. Oke? Jadi menjelaskan yang tadi. Berarti yang di P. Udah gitu. Selesai. Nah, harusnya kalian udah tuh siap UTS. Nah, pilihan ganda kira-kira kayak gitu ya, gitu ya. Kalau soal-soal, nah yang mungkin kalian harus siapin adalah soal-soal kayak misalnya gini. Buatlah program untuk menampilkan bilangan ganjil atau bilangan genap, yang gitu-gitu. Tapi biasanya take home test, nggak dikerjain langsung gitu. Jadi kalian latihan lagi looping-looping yang saya udah ajarin. Jadi nanti misalnya, buatlah bilangan yang misalnya ya, mengurutkan 3 buah bilangan kayak waktu itu. Atau buat, ya misalnya kayak palindrom, ya kayak gitu-gitulah. Tapi kayaknya nggak akan terlalu susah. Tapi intinya semua akan ada gitu. Sequence, if, sama looping. Function belum tentu ada gitu. Tapi bagus kalau kalian juga siap gitu function. Nah, gitu. Pointer udah aman ya. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan tentang pointer udah bisa lah ya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Ada pertanyaan nggak untuk persiapan UTS? Nah, nanti setelah itu ya kita masuk ke Python gitu. Di Python mah nggak ada pointer. Nah, di situ nanti mungkin saya akan lebih nambahin lagi ke kalian skill coding yang lebih kompleks gitu. Kalau sekarang sih masih sederhana-sederhana aja. Jadi, terus jangan lupa ya, nanti tuh soal ujian tuh batas ya ini ya. Ini tuh jangan sampai keliru gitu. Indeks kayak gitu. Misalnya coba tampilkan bilangan sekian sampai sekian atau misalnya buatlah program yang hanya menerima bilangan ganjil. Kalau nggak ganjil gimana gitu. Kayaknya case nggak keluar deh switch case. Terus nanti keluarin. Atau misalnya buatlah program login. Tapi kayaknya login nggak. Lebih lebih ke gini lah, sintaks-sintaks kayak gini. Gitu. Oke, aman? Nggak ada pertanyaan, lengkapi tugas. eh ini dipelajari yang tadi, karena ini kurang lebih akan membantu kalian ini. Cuman nih kenapa ya jawabannya gini ya? Kenapa nggak lengkap sih? Kunci jawabannya aneh. Karena saya pakai preview sih. Enggak loh. Answer keys-nya aneh ya. Tapi ingat lah ya tadi ya jawabannya. Oke, sip. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita udahan nih.
Selamat liburan ya, mohon maaf lahir batin ya. Semoga yang mudik lancar. Yang nggak mudik ya selamat lebaran. Kita ketemu lagi berarti libur seminggu kan? Berarti minggu depannya lagi. Udah gitu UTS. Masih ada waktu buat persiapan UTS sama ngumpul-ngumpulin tugas. Tuh. Alright, all. Thank you so much. Have a good day. Kalau ada misalnya ketika inget apa mau nanya aja ya di grup boleh, ke asisten boleh. Oke. Take care all. Maaf lahir batin. Dadah. Semoga lancar. Makasih, Bu. Makasih kan Nadia. Terima kasih, Makasih Bu. Siva. Makasih, Bu. Terima kasih, Bu. Makasih semuanya. Makasih, Bu. Oke. Iya, dadah. Makasih.